Jadi nama saya Rifki Pak Ustadz. Jadi saya mau bertanya, yang pertama itu tentang saya dan keluarga, dan yang kedua tentang saya, boleh Pak Ustadz? Gimana? Yang pertama saya tanya ini berpengaruh dengan keluarga saya. Ya, pertanyaannya adalah. Pertanyaannya, saya kan usaha Pak Ustadz. Saya usaha di bidang kontraktor. Nah di bidang kontraktor itu kan ada yang namanya bersaing, ada tender, dan saya dan keluarga saya tuh pernah mengalami sakit, tapi pihak rumah sakit itu bahkan sampai 3 rumah sakit menolak. Ada salah satu dokter bilang, coba dengan cara ikhtiar lain. Jadi secara medis tuh kita tidak didiagnosa sakit, gitu Pak Ustadz. Dan pertanyaannya tentang gaib, itu memang benar ada atau enggak sih Pak Ustadz, dan bagaimana menyikapi, karena bentar, ini hubungan antara kontraktor sama gaib ini apa ya? Jadi Sekalian mau cek hodam atau gimana? Maaf ya, agak Dia kontraktor. Terus ke dengan rumah gaib. sakit, ke rumah sakit ditolak. Ya, Terus gaib. gaib iya. ibu saya tuh kena penyakit kayak seperti kulit Pak Ustadz. Oh, ya. Tapi dari dokter itu ya kita tidak ada sakit di ibu saya gitu. Bahkan bukan di ibu saya aja, di adik-adik saya pun gitu. Oh iya. Jadi nggak iya. divonis sakit. Gak divonis sakit. Ya. Makanya ditolak sama rumah sakit. Betul. Dan akhirnya dokter itu bilang coba ikhtiar dengan cara yang lain. Akhirnya saya bingung tuh, kita harus kemana. Dan kita alhamdulillah dikasih sama Allah itu kayak jalan. Cuman saya takut namanya musyrik Pak Ustadz. Ya. Karena begitu kan saya ngeri dengan beral itu. Dan boleh gak sih Pak Ustadz, saya dan keluarga saya tuh disuruh dengan Pak Ustadz itu berpuasa, juga mengamalkan sesuatu. Nah saya kalau mengamalkan dan berpuasa itu baik atau enggak sih Pak Ustadz itu, untuk tidak Mengamalkan apa? mengamalkan doa-doa gitu Pak Ustadz. Sama puasa. Sama puasa. Disuruh sama Ustadz. Ya Pak Ustadz. Bukan Ustadz Hanan kan? Ustadz yang lain kan? Oke, Ya, gitu. Gimana Ustadz? oke. Pandangan Ustadz? Udah Rizky. Satu lagi boleh Pak Ustadz? Boleh nggak Ustadz? Boleh. Saya cerita dulu Pak Ustadz. Jadi saya Wah lama nih. enggak, bentar. Langsung ke pertanyaannya Oke. aja. Jadi saya tuh gagal nikah 3 kali Pak Ustadz. Nah, Oh. Sebetulnya dari tadi ini Ini pertanyaannya. yang Poinnya ini ya. ya poinnya ini Davina ya. terus Pertanyaannya boleh dengan cara gaib? Oh enggak, bukan. nah, saya gagal 3 kali itu padahal saya baik-baik aja, nggak pernah selingkuh dan nggak pernah macam-macam lah Ustadz. Eh. Apa sih? Amin. Amin. Ya, terus Ya. kira saya kayak ngerasa frustasi. Ya. Frustasi, dan saya nggak tahu kenapa tiba-tiba suka sama saudara sendiri, sepupu. Nah, Sepupu muhrim sih, muhrim. nah Sepupu pertanyaan kalau saya jadi sama dia, itu di agama gimana sih Pak? Pak Ustadz, apakah nanti Pak, ya betul. apakah nanti saya dikasih keturunan anaknya sakit atau Sepupu ya. Oke. Sepupu. Siap. Dalam Islam itu istilahnya adalah jaza. Saya nggak tahu ini apa kemiripannya dengan karma. Tapi ada yang namanya jaza. Jaza itu balasan. Balasan ini gini. Misalnya ada orang yang keliru tentang jaza ini adalah banyak anggapan kayak gini Mbak. Kalau orang tuanya berbuat dosa, nanti dosa itu akan dibalas ke anaknya. Nah ini nggak ada dalam Islam. Ini statement yang keliru menurut saya. Kenapa? Ini statement sebetulnya nggak ke sana maksudnya, tapi orang menginterpretasikannya keliru. Misalnya bapaknya berzina, ibunya berzina, nanti anaknya seolah-olah akan kena karma berzina juga gitu. Padahal nggak kayak gitu. Statementnya gini, kalau orang tua, ayah dan ibu itu berzina, maka anaknya berzina. Kan gitu statement kan? Kenapa muncul statement ini? Maksudnya gini secara fikih. Ketika ayah ibu berzina, mereka kemudian melahirkan anak hasil perzinaannya, anak itu kan secara agama nggak diwalikan kepada ayahnya. Ayahnya cuma ayah biologis, bukan ayah perwalian. Karena secara agama tidak halal, jadi tidak jadi wali. Nanti karena orang tua ini nggak jujur sama anak, nggak menceritakan tentang kenyataannya, tiba-tiba pas anak ini udah dewasa perempuan,
menikah, ayahnya jadi wali. Berarti pernikahannya gak sah. Kalau pernikahannya gak sah, tanpa sadar anak ini terus-menerus berzina. Begitu juga cucunya. Karena dia gak tahu kan kalau dia gak sah. Akhirnya dia punya anak dari pernikahan itu, anaknya juga gak sah. Ayahnya gak boleh jadi wali lagi. Dan terus sampai 7 turunan, 10 turunan dan seterusnya. Itu maksudnya kalau orang tua berzina, nanti anak-anaknya berzina itu ke sana arahnya. Bukan berarti orang tuanya berzina, nanti anaknya berbuat zina. Bukan. Tapi statusnya kayak berzina karena orang tuanya gak jujur. Mending orang tuanya jujur, bilang aja ayah gak bisa jadi wali kamu nak, ayah dulu pernah melakukan salah, maafin ayah ya. Walaupun konsekuensinya anaknya akan marah, kecewa, mungkin ada waktu yang mungkin dia akan ninggalin dulu sampai dia kemudian bisa netral lagi. Tapi ambillah konsekuensi itu sebagai tanggung jawab. Sehingga si anak ini harus dinikahkan dengan cara yang lain, dengan wali yang ditunjuk oleh hakim selain ayahnya gitu. Baru nanti terputus tuh perbuatan zinanya. Ke sana arahnya. Bukan seperti yang difahami selama ini, kalau orang tua berzina nanti anak itu pasti ada satu yang berzina gara-gara kena karma orang tuanya. Gak gitulah, itu mah gak adil. Apa salah anaknya sampai harus mengulangi kesalahan orang tuanya? Gak ada. Tapi kalau terjadi yang seperti tadi mungkin, tapi anaknya tetap gak berdosa. Cuma statusnya jadi gak halal terus sampai ke bawah kan, itu gak berkah kan jadinya kan. Sedangkan jaza itu adalah balasan. Saya nggak tahu karena saya nggak terlalu menguasai konsep karma, tapi jaza itu artinya balasan. Balasan itu gini Mbak, kalau di rumah itu ada yang nggak sholat, maka yang nggak sholat itu nanti akan dibalas oleh Allah dengan dosa dan musibah-musibah. Itu namanya jaza. Bahasa lainnya adalah balasan. Nanti selain jaza ada namanya uqubah atau akibah. Akibah jadi bahasa Indonesia akibat. Karena orang Indonesia nggak bisa bilang a dan qaf. Jadilah akibat. Kan nggak mungkin kita bilang tuh kan akibahnya kan jadi begitu. Kan susah ya. Itu kan bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Akibah. Akibah itu akibat. Nah kalau akibat dari dosa itu dirasakan oleh semua orang yang ada di rumahnya. Kalau balasan dosa hanya dirasakan oleh yang berbuat dosa. Tapi akibat dari dosa dirasakan oleh semua yang di rumah. Gara-gara ada satu yang gak sholat, dicabutlah keberkahan rezeki di rumah itu, yang lapar serumah. Gara-gara ada yang bermaksiat di sebuah negeri, tiba-tiba Allah kasih musibah misalnya gempa atau apa, banjir segala macam. Padahal yang berbuat dosa beberapa orang saja. Tapi akibatnya dirasakan oleh satu negeri. Akibat bisa dirasakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Tapi balasan hanya oleh orang yang berbuat dosa. Itulah kenapa dalam Islam ada nahi mungkar. Mencegah kemungkaran. Menghindarkan orang lain dari berbuat dosa. Supaya kita juga gak kena akibatnya. Karena dosa itu berakibat bukan hanya kepada pembuat dosanya. Tapi juga kepada orang di sekelilingnya. Itu konsep jaza. Saya gak tahu seperti apa kalau konsep karma. Nah lanjut ke, udah ya Mbak Putri ya? Ke Mas Rizky. Rifki. Pertanyaan kedua Mas Rifki tadi apa? Sepupu adalah maut. Oh. Davina, ini Rani Ustaz. Ralat. Mau. Dari tadi saya tahan kata-kata itu loh. Mau Ustaz, mau. Oke, sepupu itu bukan muhrim kita. Ali dengan Fatimah itu kan statusnya sepupu, walaupun sepupu yang beda jenjang ya. Bisa dipanggil paman juga kan. Lebih sepupunya itu Ali sama Nabi sebetulnya. Tapi kan ini udah agak bukan lagi paman dengan ponakan. Jadi emang kayak sepupu tapi sepupu turunan. Jadi Ali sama Fatimah itu kayak sepupu juga, walaupun statusnya gak sejajar. Jadi sepupu bukan mahram. Bahkan perempuan di depan sepupunya tetap kayak orang lain, gak boleh membuka aurat kan. Ujian saya kalau lagi mudik ke Jawa itu ya, Umi itu di rumah tuh harus selalu menutup aurat. Karena rumah kita kan keluarga besar tuh, ada sepupu di sana, ada ipar di sana, ada itu kan cuma film, kamu nih film. Ya, film. Ada sepupu, ada ipar, ada maut. Kalau paman enggak kan? Kalau paman kan muhrim gitu. Sepupu lah. Yang paling banyak itu sepupu di rumah besar kita tuh. Karena keluarga besar.
Umi di rumah itu kalau keluar dari kamar pasti tutup aurat. Walaupun panas kan di Jawa Timur kan panas kan, di Surabaya kan panas kan. Walaupun panas ya tetap aja pakai jilbab. Kalau mau udah panas banget, gerah banget pengen buka jilbab, dia masuk ke kamar. Cuman di kamar doang yang dia bisa buka jilbab. Memang itu konsekuensi ketaatan kita. Nah dengan kondisi kayak gitulah kenapa yang disebut sepupu itu bukan mahram, jadi boleh dinikahi dan nggak akan berakibat fatal ke secara keturunan, secara biologis, kesehatan enggak, karena itu halal dalam Islam. Jadi Rifki nggak usah khawatir kalau misalnya ternyata sekarang nyamannya sama sepupu, malah bagus gitu karena menguatkan silaturahim. Kalau saya sih ngedukung, bagus tuh.